Kamu sedang mempersiapkan diri untuk ujian rekrutmen kerja, atau kamu akan mengikuti ujian seleksi beasiswa S2. Rasanya panik karena banyak materi yang harus dihafalkan dan kamu takut untuk menghadapi resiko kalau gagal lulus ujian. Biar kamu berhasil mengikuti ujian, kamu tentunya memerlukan persiapan yang matang, baik itu ujian akademis maupun rekrutmen kerja. Sebaiknya kamu tonton video ini sampai habis, biar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan sampai menyesal kalau kamu skip video ini. Minlo akan kasih kamu tips agar lulus ujian yang enggak banyak diketahui oleh banyak orang. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas 5 tips yang bisa kamu lakukan biar lulus ujian. Ujian adalah sebuah tahapan yang menguji kemampuan atau kompetensi dari peserta untuk menempati posisi tertentu, misalnya sebagai siswa atau karyawan baru. Sebelumnya, tonton juga video Minlo 5 tanda kamu sedang burn out biar kamu tidak kelelahan atau mengalami demotivasi. Bagikan like, share, dan subscribe kamu juga yuk sebelum nonton. Berikut ini 5 tips yang bisa kamu lakukan biar lulus ujian. Jika kamu ingin dikatakan siap untuk mengikuti ujian, maka semestinya kamu sudah mengetahui apa saja materi yang akan diujikan. Dengan mengenali apa saja materi yang diujikan, kamu bisa belajar menguasainya dan memperoleh hasil yang maksimal. Misalnya untuk ujian rekrutmen. Umumnya, proses ini menggunakan psikotes untuk mengukur kompetensi para kandidat pekerja. Untuk mengetahui seperti apa itu psikotes yang akan kamu hadapi, kamu juga perlu mencari tahu jenis psikotes apa yang diujikan. Misalnya, seperti psikotes Kraepelin atau Polytest, tes Warteg, logika aritmatika, tes kemampuan verbal, psikotes spesial, atau lainnya. Berbeda jenis psikotes, maka berbeda juga materi di dalamnya. Jika kamu mendapatkan tes kemampuan verbal, maka kamu perlu menguasai materi tentang kemampuan berbahasa. Sedangkan tes logika aritmatika akan menguji kemampuanmu dalam berhitung. Soal ujian umumnya tidak akan sama terus-menerus. Oleh sebab itu, berusahalah untuk belajar dari banyak sumber untuk memperkaya informasi materi ujian. Contohnya, seperti soal-soal pada ujian di perguruan tinggi. Kamu mungkin akan kesulitan untuk menemui soal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun bukan berarti soal-soal ujian tahun lalu tidak perlu kamu pelajari. Soal ujian sekolah seringkali divariasikan dengan soal-soal dari tahun yang berbeda. Maka, kamu bisa mempelajari berbagai soal materi dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menambah sumber belajar dari soal lainnya. Kamu bisa memanfaatkan internet dan kemampuan browsing untuk mencari latihan soal gratis sesuai dengan materi yang akan diujikan. Kalau sudah dapat informasi tentang materi dan contoh soal, pastikan kamu menggunakannya untuk berlatih secara rutin. Berlatih soal adalah tips yang tidak bisa kamu hiraukan jika kamu ingin lulus ujian. Ketahuilah Sobat 5, berlatih tidak sama dengan menghafal. Dengan berlatih, kamu bukan hanya belajar mengingat sebuah rumus, tapi juga belajar melakukan pemecahan masalah pada soal yang berbeda-beda. Latihan secara konsisten akan menghasilkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang lebih tajam. Jadi, jangan anggap remeh latihan secara rutin ya. Sobat 5, orang yang lulus ujian bukanlah orang yang berlatih terus-menerus tanpa istirahat. Mereka justru adalah orang-orang yang mengetahui kapasitas dan kemampuannya dengan baik sehingga bisa menggunakan waktunya untuk menyerap ilmu secara optimal. Lakukan latihan secara bertahap dan hindari sistem kebut semalam atau SKS. Mungkin beberapa dari kamu merasa kesulitan untuk membagi waktu sehingga baru belajar mendadak mendekati waktu ujian. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, kamu bisa membuat jadwal belajar yang bisa kamu lakukan secara rutin. Misalnya, seperti meluangkan 45 menit di pagi hari dan 45 menit di malam hari untuk mempelajari soal ujian setiap hari. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa mengoptimalkan kemampuan networking juga termasuk dalam upaya yang bisa kamu lakukan biar bisa lulus ujian. Jika kamu mempunyai kenalan yang sudah pernah mengikuti tes seperti yang akan kamu lakukan, kamu bisa belajar banyak dari kenalanmu tersebut. Bukan hanya dari materi soalnya saja, tapi kamu juga bisa menanyakan pengalamannya selama mengikuti proses tes.
Akan tetapi, ada dua hal yang harus kamu pahami jika kamu ingin menerapkan tips ini. 1. Pastikan informasi yang didapatkan masih relevan. Kamu bisa saja bertemu dengan alumni dari kampus yang sama. Namun, belum tentu alumni itu dulu masuk menggunakan tes dengan sistem seperti saat ini. 2. Manfaatkan jaringanmu untuk hal-hal yang membantumu berkembang, bukan berbuat curang. Kalau kamu mendapatkan ilmu untuk belajar, maka kamu bisa berkembang lebih jauh. Namun, kalau kamu hanya mendapatkan informasi untuk kemudahan secara instan, kemampuanmu justru akan stuck segitu-segitu saja. Dan bahkan, kamu bisa mengalami banyak hambatan di kedepannya. Itu dia 5 tips yang bisa kamu lakukan biar lulus ujian dari Minlo. Sebelum ujian, pastikan kamu sudah mengetahui materi ujian, belajar dari banyak sumber, melakukan latihan rutin, mengatur waktu dengan baik, dan mengoptimalkan kemampuan networking. Semoga kamu bisa menerapkannya ya Sobat 5. Udah jelaskan penjelasannya? Kalau kamu punya tips lain versi kamu, bagikan di kolom komentar biar Minlo baca ya. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu nonton bareng ya. See you on the next video.